Oke, selamat malam teman-teman. Kita mulai. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya kekerasan. Oke, sudah pas teman-teman? Sudah ya, sudah pas ya. Oke, terima kasih buat perhatiannya pada hari ini ya. Saya bersyukur kita bisa ketemu ya. Saya sudah lama nggak bikin Zoom seperti itu ya. Eh, Hari ini ya kita saya akan bahas ya, akan bahas banyak hal mengenai psikologis dan mengenai ini, mengenai waran ya. Oke, kita mulai dulu. Jadi teman-teman begini, yang saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa eh, dalam dalam trading saya selalu bilang bahwa trading plan ini memegang peranan yang sangat penting sekali ya, memegang peranan yang sangat penting sekali buat teman-teman dalam mengaruhi market ya. Saya waktu itu pernah bikin tabel piramida ya. Saya pernah bikin tabel piramida. Coba saya carikan dulu ya. Saya carikan tabel piramidanya. Putus-putuskah suaranya? Eh, Jelaskah teman-teman? Ada ya? Ada semua ya? Oke. Jadi pada hari ini yang mau saya tekankan buat teman-teman adalah bahwa di dalam market itu yang memegang peranan itu nomor satu itu psikologis ya. Saya coba carikan gambarnya yang soal psikologis yang pernah saya bikin. Sebentar ya. Coba cari dengan cepat. Oh ini sebentar. Ada coretan sebentar. Yang nggak ada coretannya. Oke, ya ini ya sudah muncul di layar ya bahwa dalam trading ini kita sebenarnya itu apa ya? Yang terjadi adalah seperti ini. Jadi teman-teman kebanyakan mungkin yang apa ya tidak memahami hal itu ya. Teman-teman lebih berfokus kepada bagaimana memperbaiki metode teman-teman untuk menemukan saham-saham yang bakal naik ya. Lebih berfokus kepada bagaimana cara menganalisa. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaannya itu selalu bertanya seperti ini. Bagaimana cara teman-teman untuk apa ya? eh, untuk menemukan saham-saham yang bakal arah seperti itu ya, saham-saham yang bakal arah, saham-saham yang bakal naik kencang seperti itu ya. Ini yang menurut saya ada yang perlu diperbaiki ya dari teman-teman ya. Ada yang perlu diperbaiki. Nah, yang kenyataannya adalah seperti ini. Jadi yang digambar teman-teman lihat bahwa main yang paling bawah itu ya, main adalah dasar dari trading ya, dasar dari kita trading dalam setiap harinya ya. Main itu apa? Main itu adalah psikologis ya, adalah psikologis. Baru kemudian money management dan kemudian metodenya. Metodenya bisa pakai fundamental, mau pakai bandarmologi, mau pakai TA, mau pakai hitung kancing, mau pakai dukun apa terserah ya. Pokoknya metode itu mengambil peranan yang terakhir ya. Yang pertama adalah psikologis saya bilang ya. Kenapa psikologis itu menjadi hal yang pertama dan paling penting? Karena seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mesti ketahui ya, eh, jika teman-teman punya psikologis yang bagus ya, punya psikologis yang bagus dan punya money management yang bagus, kalian boleh nggak punya metode. Kenapa saya bisa bilang apa ya? Bisa bilang kalian boleh nggak punya metode. Gampangnya seperti ini. Kalian ikut aja grup ya, ikut PPC misalnya, ikut PPC, ikut para pencari cuan. Kalian ikutin aja patternnya ya. Kalian ikutin aja semua yang sudah diberikan di situ. Kalian tinggal copy paste ya. Disuruh beli ini, disuruh jual taking profit di area tarik per targetnya, kalian taking profit. Artinya apa? Kalian boleh nggak punya metode. Kalian boleh hanya
ikut-ikutan orang, tapi ketika psikologis dan money manajemennya bagus, maka kalian bisa dapat profit. Ya, makanya saya bilang metode itu paling akhir yang bisa kita pelajari. Tapi yang pertama adalah pelajarilah bagaimana cara kita mengendalikan psikologis, ya. Seperti itu ya. Jadi apa ya, dengan kita mengendalikan psikologis, maka kita itu apa ya teman-teman, kita itu bisa sudah apa ya, sudah menurut saya sekalian sudah punya modal untuk mengalahkan market sekitar 50% ya, untuk mengalahkan market 50% ketika kalian menguasai psikologis ya. Seperti itu. Jadi psikologis trading ini perlu diprioritaskan daripada hal-hal yang lain karena ini berkaitan dengan pola pikir kita serta kemampuan kita mengontrol diri sendiri ya. Dan orang yang memiliki apa ya, yang menguasai dirinya, emosinya itu bisa mengambil keputusan dengan bijak. Trader juga akan mengetahui kapan sebaiknya beraktivitas atau stop. Artinya seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ada ya merasa kok rasanya hari ini saya lagi sumpek banget, trading apa aja saya kok loss terus. Saya mau buat analisa apa aja kok saya kok terus-menerus loss. Nah, berarti teman-teman harus stop trading pada hari itu. Nah, jadi kalau teman-teman bisa mengontrol psikologis kalian, kalian bisa menguasai emosi, kalian bisa mengambil keputusan dengan bijak. Artinya kalau kalian hari ini sudah sumpek, sudah malas, sudah capek trading ya, sudah dalam kehidupan sehari, misalnya dalam pekerjaan pun pekerjaan sedang hektik ya, sedang apa ya, kalau orang bilang sedang cupet gitu ya, sedang pikirannya banyak. Nah, teman-teman harus mengerti itu saatnya teman-teman untuk break sebenarnya di trading ya. Jadi kita harus bisa menahan diri teman-teman ya. Kita harus bisa menahan diri. Karena apa? Karena market ini dinamis. Kita harus bisa mengikuti market, menyesuaikan diri dengan market ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan market, maka menurut saya yang terjadi adalah teman-teman bakal kesulitan ya, bakal mengalami kesulitan untuk apa ya, untuk mendapatkan profit di market karena 50% cara mencari cuan itu ditentukan oleh psikologis kalian ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita membuat atau melatih psikologi trading ya? Ini yang mau saya sampaikan. Jadi bukan hal yang mudah kalau untuk menguasai diri ya teman-teman ya. Karena saya pribadi pun ketika sudah trading ya, dalam trading pun saya terkadang kebawa emosi seperti itu ya, kebawa emosi. Tapi saya mengerti bahwa psikologi sangat penting karena itu ketika saya sudah mulai kacau dan lain sebagainya, saya memutuskan untuk berhenti dulu ya, untuk berhenti, untuk stop dulu, untuk memantau market aja ya. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa tidak setiap hari kalian harus mencet buy dan sell, kecuali kalian memang terlatih sebagai seorang scalper ya, seorang scalper seperti itu ya, copet tiap hari harus trading itu silakan, tapi ya kalian harus terlatih. Kalau kalian memang nggak terlatih seperti itu, marketnya lagi jelek ya stop aja, break aja ya. Nah, ini saya mau bagikan sedikit tips ya, cara melatih psikologi trading kita. Yang pertama, kita harus membuat target yang realistis ya. Targetnya harus realistis teman-teman. Kita buat trading plan ya, teman-teman bisa buat trading plan, targetnya realistis. Jangan buat trading yang targetnya nggak realistis ya, seperti itu ya. Yang targetnya kalian tahu itu hanya keinginan kalian saja, emosi kalian saja ya. Sejak awal kita harus membuat keputusan yang tepat. Buatlah target keuntungan yang ingin didapat. Tentu saja dengan berbekal analisa pasar yang dibuat ya. Nah, saya akan mencoba sedikit membagi ya. Saya akan coba sedikit bagi buat teman-teman bagaimana kita bikin ini ya. Kita bikin yang namanya trading plan ya. Ini saya akan membagikan sih, saya akan pakai software Trading View ya, seperti itu ya. Saya akan pakai Trading View. Teman-teman kalau nggak punya silahkan bisa install ya. Di sana apa ya, menurut saya bisa dipakai gratis ya. Oke. Oke, sudah kelihatan di layar ya? Sudah kelihatan di layar ya chart ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya di layar ini ada saham emas kita, benar ya teman-teman ya? Ya, saya akan mencoba apa ya, membantu teman-teman bikin trading plan. Caranya bagaimana sih bikin trading plan ya?
Seperti itu. Ya, ini saya akan coba hapus dulu garisnya ini. Ya. Jadi ini kalian ada saham waskita ya, saham waskita. Kalian ngerti bahwa di saham waskita itu kalau kita tarik garis support ya. Kita tarik support aja di sini ya. Ya, kita ngerti bahwa ada low di sini sekitar ini ya. Saya akan bikin dua garis ya di sini ya. Ya, dari 1385 sampai 1370. Ini ada garis support di area sini. Nah, sekarang kita mau bikin trading bagaimana? Kita harus mengerti kalau kita mau masuk ke saham, sebuah saham ya teman-teman. Kalian harus ngerti supportnya di mana. Kalau kalian nggak ngerti supportnya di mana, itu akan konyol sekali. Nah, kebetulan waskita ini berada di area support ya. Berada di area support. Saya akan mencoba buat dengan ini, dengan tools ini ya. Dengan posisi pembelian ya. Saya akan tunjukkan buat teman-teman. Nah, misal ya, kita lihat waskita ini sekarang berada di harga 1000 ini ya. 1405 ya, 1405. Nah, kalian harus tentukan di mana kalian stop loss-nya ya. Di sini saya akan coba buat garis satu lagi 1320 ya. Misal seperti ini ya. Ini contoh aja ya. Kita buat cut loss ketika dia turun dari ini 12 sebentar. Ini ya. Saya pasang di 1310 ya. Ini pasang stop loss ya. Kita pasang stop loss di harga 1310 ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini 1310. Supportnya kita tentukan di 1320 ya. Lalu kita pasang target. Cari targetnya. Ya, cari targetnya. Cari target bagaimana? Putus-putuskah, teman-teman? Oke, putus-putus bentar ya. Koneksinya tidak stabil ini di sini. Oke, jelas ya? Jelas ya? Oke, ya. Saya pindah ke seluler aja ya. Oke, lanjut ya tadi ya. Kita tentukan aja misalnya kita mau masuk di 1405 ya. Kita bikin stop loss di 1310 misalnya seperti itu ya. 13 stop 10 ya. Lalu kita cari area targetnya. Tes teman-teman sudah masuk ya? Ya, maaf ini kenapa nggak tahu agak error. Sebentar ya, sebentar saya coba. Sudah oke? Tes, sudah oke kah teman-teman? Aman ya? Screen-nya sudah terlihat belum ya? Screen-nya? Screen-nya sudah terlihat belum ya? Yang di layar apa teman-teman? Oke, sudah ya, pas kita ya. Jadi
begini. Lanjut ya, maaf ya. Semoga tidak error lagi ya. Kita akan coba cari yang namanya resist ya. Resistnya di mana ya? Resistnya di mana? Kita pakai yang simpel aja. Kita lihat di sini ada di area sekitar sini ya. Ada di area sekitar sini. Oke, saya akan coba bikin area di sini ya 1520-an ya, kisaran 1520 ya. Seperti itu. Nah, lalu kita buat target di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada rasio atau resiko perolehan ya. Resiko perolehan ya di sini ya. Saya coba bikin ini. Ya, ini ya, ada di sini ya. Nah, ini risk reward-nya 1:1,1.6 ya, 1,16 maaf, 1,16. Artinya ketika resiko dan reward-nya ini lebih dari 50% ya, artinya lebih besar reward-nya seperti itu daripada resikonya. Nah, kita bisa mengeksekusi planning kita ini ya. Tapi kalau misalnya sampai ini ya, sampai resikonya ini ternyata berada di sini ya. Nah, di bawah 1 ya, berarti target teman-teman itu reward-nya kecil, resikonya lebih besar ya. Jadi misalnya contoh, kalian kejar saham ARA ya, kalian kejar saham yang mau ARA seperti itu. Ya, saham yang mau ARA. Nah, saya pindahin di sini ya, misalnya ini ya, seperti ini ya. Contoh ini waskita di sini ya. Nah, kalian beli waskita di area sini ya, di area 2000 ya. Saya akan coba pasin di 2000 ini. Nah, sedangkan ARA misalnya di sini ya. ARA di 2080. Contoh ya, ini contoh aja. Waskita ARA di 2080, sekarang harganya 2000. Kalian beli di harga 2000 ya. Sedangkan kalian lihat supportnya ternyata ada di area sini ya. Ada di area 1890. Nah, berarti apa? Yang terjadi adalah resiko kalian gede ya, 0,73. Artinya reward-nya kecil, resikonya gede. Nah, seberapa banyak teman-teman trader yang mengalami ini ya, resikonya gede, reward-nya kecil. Ya, karena kalian ngejar harga di pucuk, saham-saham yang sudah rally kenceng, yang sudah mau arah. Saya coba lihatin ini saham kayu misalnya ya. Saham kayu. Ya. Saham kayu ini secara chart kemarin ya, kemarin ini memang sudah berada di area resist ya, di area resist di sini. Resistnya kita bisa bikin di 93 ya. Seperti itu. Nah, kemarin kita ada planning bikin chart kayu ya, untuk masuk kayu dari bawah ya, dari bawah ya. Kemudian sudah dari bawah juga jajan sore ya, jajan sore maksimal di 88 kemarin ya. Kita beli maksimal di 88 ya. Maksimal di 88 untuk buang paginya. Tapi mungkin ada beberapa teman yang belinya malah tadi pagi ya, seperti itu. Misalnya tadi beli di sini di 90 ya. Nah, targetnya ini kecil, supportnya di sini ya, 0,43 ya, minusnya 7%, tapi rewardnya cuma 3% ya. Seberapa banyak teman-teman yang melakukan ini ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin trading plan seperti itu ya, kalian harus ngerti targetnya berapa, resikonya berapa. Targetnya cuma 3%, resikonya cuma 7% ya. Ini sangat tidak worth it seperti ini. Ini kalau kalian melakukan trading dengan cara seperti ini, ya kalian bakal mengalami yang namanya lebih banyak loss daripada kalian menangnya ya, seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi bikin target yang realistis, bikin trading plan yang baik teman-teman ya. Dan yang kedua, mengatur manajemen risiko yang tadi saya bilang ya, manajemen risikonya diatur ya. Diatur, teman-teman lihat ya, diatur ya. Risikonya berapa? Oh, risikonya minus 7%. Kok rewardnya cuma 3%? Ya, yang kayak gini jangan diikutin plan seperti ini, berarti tinggalin aja ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mengendalikan psikologis lagi ya? Kalian harus trading dengan suasana yang lebih tenang ya. Jadi ketika tidak ada konflik dalam hidup kalian ya,
Kalau kalian lagi apa? Lagi berantem ya, berantem sama pacar ya, lagi berantem sama orang tua misalnya seperti itu ya. Eh, Teman-teman hindarin trading ya. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja ya. Jadi hindarin trading. Jadi teman-teman mesti ngerti, harus teman-teman itu apa ya? eh, Mulai mengerti bahwa psikologis itu penting ya daripada yang lain dan sebagainya. Tadi saya masih lihat di chatting banyak yang nanya, Baran yang menarik minggu depan apa dan lain sebagainya ya. Nanti akan saya jelasin sebentar ya. Kemudian ya, yang mesti teman-teman ketahui adalah faktanya ya, fakta seputar psikologis trading ya. Yang harus jadi perhatian kalian adalah yang pertama ya, yang saya mau tekankan buat kalian ya. Orang biasa pun bisa sukses ya. Trader biasa pun bisa sukses. Orang yang masih belajar, yang masih apa? Yang tidak mengerti psikologis tapi pengen belajar ya. Pemula yang pengen belajar, teman-teman nggak ngerti TA, kalian belajar TA karena bisa sukses. Jadi orang biasa tidak bisa sukses ya teman-teman ya. Jadi jangan bilang oh orang ini sukses kan gara-gara dia pinter ya. Kan itu kan Om Ben yang cerita. Om Ben pasti bisa sukses ya. Saya orang biasa Om Ben, saya ibu rumah tangga aja. Saya nggak ngerti cara mengoperasikan komputer bahkan. Ya, itu yang jadi apa? Yang jadi apa ya menurut saya penghalang buat teman-teman untuk bisa menjadi sukses menurut saya ya di psikologi trading ini ya. Jadi bukan orang yang ber-IQ tinggi aja, bukan orang yang macam, tapi orang yang mau belajar ya, orang biasa yang mau belajar bisa sukses. Nah, yang kedua adalah yang perlu dimengerti adalah kalian biasanya jatuh atau gagal karena menempatkan uang sebagai tujuan utama. Ya, seorang trader yang hanya fokus dan mengutamakan hasil. Contohnya adalah saya nggak peduli bagaimana caranya. Ada orang yang bilang kan biasanya, Om Ben saya nggak perlu belajar. Saya cuma mau saham arah. Saya cuma mau saham yang naiknya kenceng. Ya, saya cuma yang penting satu hari ada live trade yang bisa cuan 10 sampai 20%. Kalau kalian punya fokus seperti itu ya, mengutamakan hasil aja, kalian akan gagal. Ya, kalian akan gagal dan kalian akan bilang, wah saya nggak cocok trading ternyata. Karena saya gagal terus. Ya, jadi teman-teman bersyukur di PPC ini kita apa ya mengedepankan bagaimana mengajari kalian ya ada kelas-kelas ya ada kelas TA, kelas bandarmologi macam-macam candlestick dan lain sebagainya ya. Ada kelas-kelas itu kalian harus ikutin. Karena apa? Kalau kalian hanya menempatkan tujuan akhir kalian adalah uang, cuan ya, tanpa dan mengabaikan prosesnya kalian nggak akan bisa. Seperti itu ya. Kerugian seperti ini dialami oleh banyak trader karena apa? Keinginan untuk meraih uang secara instan membuat dirinya nggak bisa mengendalikan emosi. Kenapa saya bahas ini? Karena berkaitan dengan waran. Ya, karena teman-teman ngertinya saya hari ini cuan waran sempat floating profit ya sekitar 800 juta dengan modal cuma 87 juta. Karena kalian apa? Kalian ingin uang instan tanpa bisa mengerti proses dan apa ya dan segala sesuatu yang saya alami selama saya hold saham waran ini, dada waran ini ya, karena saya hold selama hampir setahun ya. Saya April mulai beli itu April ya, April 2020 ya. Keinginan untuk meraih uang secara instan membuat kalian nggak bisa mengendalikan emosi. Pada akhirnya kalian balas dendam. Dan ingat teman-teman, kalau kalian misalnya kalian loss di sebuah saham, loss besar habis cut loss, misalnya habis cut loss dulu waktu saya masih ingat ya, saham yang paling fenomenal di cut loss adalah saham obat-obatan yang ARB sampai 7 kali. Ya, KF saya masih ingat dari 7.500 turun sampai 3.000. Banyak orang yang cut loss. Setelah cut loss, yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara saya mengembalikan cuan dari cut loss saya ini ya dengan cuan saya. Kalau kalian fokusnya ngejar itu, saya mau kasih tahu teman-teman nggak akan pernah mengalami yang namanya keberhasilan dalam trading. Yang ada adalah kalian pakai emosi, nggak pakai psikologi yang baik ya, nggak tenang, mindset kalian nggak benar, akhirnya kalian loss lebih dalam lagi. Ada juga orang yang berpikir seperti ini. Kalian tahu cryptocurrency lagi booming ya beberapa waktu kemarin ya. Kemarin yang sekitar bulan Februari ya. Februari awal akhir Januari itu sangat booming sekali di mana saham-saham kripto seperti Doge itu naik dari 100 sampai 1000 ya, seperti itu misalnya ya. Nah, naik 10 kali lipat. Akhirnya orang-orang yang merasa nggak cocok di dunia saham berbondong-bondong pindah ke kripto.
tanpa mereka mengerti bahwa kripto ini lebih susah daripada saham, karena kripto nggak ada broker summary, kripto nggak ada ARB, kripto tidak ada dasar analisanya, perusahaannya nggak ada, ya. Kripto hanya jualan mimpi, ya, mimpi koin ini nantinya bakal terbang, ya, bakal terbang ke 1.000 misalnya seperti itu, tanpa ada dasarnya sebenarnya, ya. Karena ini terbatas nih, bakal terbang ke 1.000. Jadi kita bahkan nggak ngerti siapa yang bikin, ya, perusahaannya ada atau nggak ada. Tapi orang berpikirnya kripto lebih menjanjikan daripada saham, bandar kripto lebih baik daripada saham. Padahal kalian nggak pernah mengerti bahwa kripto itu tidak mengenal ARB, ya. Ya, saham mengenal ARB. Jadi ini yang membuat kalian akan jatuh lebih dalam lagi, ya. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah yang pertama adalah kita tidak punya pengetahuan, ya. Kita tidak punya pengetahuan. Yang kedua, kita menilai trading harus dengan modal besar, ya. Seperti itu. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah kita tidak punya pengetahuan. Ya, itu penghalang kita sukses, ya. Kesalahannya seperti itu. Kita tidak punya pengetahuan. Kita nggak ngerti, kita asal-asalan kita masuk aja. Pokoknya teman-teman beli saham, misalnya saham A, ya, saham A. Semua beli saham A, ya saya mau beli saham A. Alasannya apa? Lagi happening aja. Ya. Itu kesalahan terbesar. Yang kedua adalah menilai harus dengan modal besar. Ya, saya cerita buat teman-teman, ya. Saya trading ini memulai dengan 500.000 dulu. Saya masih ingat saya 2017 bulan Oktober, ya, saya bikin akun Philip Sekuritas waktu itu, ya. Saya bikin akun Philip Sekuritas seperti itu, ya, karena apa ya? Karena saya waktu itu masih belum berani trading, ya. Saya memulai dengan modal kecil. Saya cuma masukin 500.000 waktu itu. Ya. Saya belajar ketika saya sudah mulai mengerti, menguasai tools-toolsnya, OLT-nya, bagaimana cara buy, bagaimana cara sell, ya, seperti itu, ya. Saya mulai belajar menganalisa, saya tambahin duit. Saya tambahin 2 juta waktu itu. Kemudian saya tambahin sampai akhirnya saya nambahin sekitar 100 jutaan, ya. Saya stop di 100 juta. Karena apa? Karena saya berpikir seperti ini, saya rela 100 juta saya ini kalau sampai loss ya 100 juta aja, saya nggak mau tambah-tambah lagi, ya, seperti itu. Jadi itu buat teman-teman harus menentukan, ya. Buat kalian yang baru trading, kalian jangan langsung masuk, misalnya kalian punya duit 20M, masukin 20M tanpa kalian ngerti trading itu bagaimana, itu salah yang sangat besar sekali. Kalian berpikir market akan baik, ya, tapi market ini nggak mengenal belas kasihan, seperti itu, ya, menurut saya. Jadi buat teman-teman mesti ngerti bahwa apa ya, kalau teman-teman mulai modal kecil nggak ada masalah. Yang penting adalah teman-teman belajar dan mengembangkan modal itu, ya. Itu, ya. Jadi itu soal psikologis, ya. Saya harap saya membagikan sesuatu yang berguna buat teman-teman, ya. Belajarlah psikologis lebih daripada yang lain, ya. Jadi teman-teman harus belajar, yang mesti ngerti ini, ya, bahwa mindset adalah yang terutama dibandingkan metode maupun money management. Saya nggak bilang money management nggak penting, tapi yang pertama adalah psikologisnya harus dibenerin dulu. Dasar tradingnya harus dibenerin dulu. Dasar pemikiran mindset kalian dalam trading itu harus dibenerin dulu, gitu loh, ya. Kalau kalian trading aja sudah salah, ya, sudah salah, menurut saya kalian sudah caranya sudah salah, mindsetnya salah, semuanya bakal berantakan, ya. Oke, kita akan ngomong soal waran, ya, soal waran, ya. Cepat aja. Nah, apa sih waran, ya? Waran itu adalah pemanis, ya, yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Biasanya, ya, waran itu diberikan pada saat IPO, ya. Ada saham, misalnya saham A IPO, ada warannya, ya. Tiap dua pemegang saham induknya mendapatkan satu lot warannya, ya. 2 lot dapat 1 lot. Artinya kalau teman-teman waktu IPO dapat 10 lot, ya, kalian dapat warannya 5 lot, seperti itu, ya. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, waran ini bisa ditradingkan, ya. Waran itu bisa ditradingkan. Nah, tapi yang mesti teman-teman ketahui adalah waran ini memiliki yang namanya masa expired, ya. Saya akan coba carikan sebentar untuk ini supaya teman-teman ngerti.
Oke, saya pindah ke screen ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ada di apa? Ini ada list dari waran ya, list dari waran yang ada di dalam bursa kita ya, seperti itu ya. Ini adalah list waran yang ada di bursa kita. Teman-teman mesti ngerti waran itu punya yang namanya expired date ya. Di sini ada expired date masing-masing ya. Ada yang 16 Februari, 20 Juni ya, ada tahun-tahunnya. Kemudian ada execution price-nya atau harga tebusnya. Harga tebusnya ya. Seperti itu. Misalnya harga tebusnya untuk, jadi gini, kenapa ada harga tebus? Karena kalau kalian punya ASPI waran misalnya seperti itu ya, punya ASPI waran ya, saya akan coba buka chart ASPI waran. Ya, ini chartnya ASPI waran ya. Ya, ASPI waran sekarang berada di harga 17 ya, 17. Ya, dia ada di 17. Kalian kalau misalnya ya pengen menebus ke induk ya, jadi waran ini bisa ditebus ke induk seperti itu ya. Ya, misalnya ini harga tebusnya 130. Artinya kalau kalian mau tebus ini ke induk ya, berarti kalian harus bayar 130 ditambah 17 harga sekarang ya. Misalkan kalian punya ASPI waran ya, punya ASPI waran di harga 17 ya. Kalian nebus kalian harus bayar 130 ya. Misalnya satu lot ya, satu lot kali satu lot berarti kalian harus bayar 130 ya. Padahal dan kalian harus ngerti harga induknya berapa ASPI-nya. ASPI-nya ada di 57. Artinya kalau kalian nebus warannya ya, sekarang 17 tambah 130. Rugi kalian. Langsung nanti di porto kalian minus karena akan keluar induk di harga 147 ya, 147 sedangkan sekarang 57. Jadi kalian bakal mengalami minus ya, seperti itu ya. Nah, ini yang harus dimengerti ya. Waran ini bisa expired. Kalau expired bagaimana? Kalau expired ya habis, ya kelar. Ya, saya akan ini contoh waran yang sudah expired ya. Kita lihat ini ada Fins ya. Fins waran ini sudah expired ya. Bulan September kalau nggak salah ya. Hilang ya. Sudah hilang. Kalau kalian cari sekarang udah nggak ada ya warannya Fins ya. Kalau kalian pegang waran kan harus ngerti expired date-nya kapan. Kalau sampai expired date dan kalian masih pegang dan belum lepas ya, akan bahaya. Medco juga expired. Kita lihat Medco ya, benar ya. Medco juga barusan expired sepertinya. Ya, expired ya, sudah selesai ya, sudah tidak ada volume, sudah selesai ya ini Medco ya. Dan waran yang selesai biasanya berakhir di harga bottom ya, harga bottom waran 1. Dan teman-teman mesti ngerti kenapa saya nggak pernah rekom waran di grup PPC ya atau di para pencari cuan. Karena apa? Karena yang pertama mesti dimengerti adalah aturan di waran. Waran tidak mengenal ARB. Ya, waran tidak mengenal ARB. Itu yang mesti kalian ketahui. Jadi misalnya harganya dari ini, contoh hari ini adalah kita lihat Besim ya, Besim. Kita lihat Besim ya. Ya, ini chartnya Besim ya. Kita buat di daily. Waran tidak kenal ARB, teman-teman. Artinya apa? Saya akan coba lihatkan ya. Ini Besim, ini penurunan hari ini ya, penurunannya. Sebentar, ini kenapa nggak bisa digeser? Nah, Besim hari ini penurunannya itu minus 61%. Ya, menurunannya minus 61% dari sorry, ini harga kemarin di sini ya.
Ya, ini. Jadi BSIM ini penurunannya hari ini minus 65%. Artinya waran tidak mengenal ARB ya. Jadi bahkan BSIM pun bisa turun ke harga 10 bisa ya, seperti itu ya. Waran bisa turun ke harga 10 kalau memang dibanting habis-habisan. Teman-teman mesti ketahui bahwa di waran-waran yang baru apa ya, yang baru listing ya seperti itu ya. Saya akan coba kembali ke Fins aja, warannya Fins. Nah ini ya, ini Fins mulai listing ya, ini Fins. Dia bisa naik kenceng ya, kemudian dia bisa turun ya. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa waran nggak kenal ARB. Kenapa saya nggak rekom waran? Karena saya harus menjelaskan ini buat teman-teman. Waran nggak kenal ARB. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman ini ya beli Fins di harga sini ya, di harga atas ini, di harga 120-an ini. Kemudian dia turun ya, dia turun langsung ke harga 77. Teman-teman harus mengerti bahwa teman-teman dalam hari itu bisa minus 40% lebih ya. Ini yang harus kalian ngerti dulu. Jadi waran ini nggak kenal ARB. Tapi peraturan baru waran itu punya arah sekarang ya, punya harga auto reject atas. Auto reject atasnya adalah dia tidak boleh melebihi dari harga induknya. Misalnya Fins ini harganya induknya 100, maka warannya maksimal 99. Ya, itu yang kalian harus ngerti. Ya, biasanya waran bertahan berapa lama sih? Waran itu biasanya 1 sampai 3 tahun rata-rata. Kalian bisa cek di RTI ya, di aplikasi RTI atau bisa cek di websitenya ini ya, di websitenya yang ini ya. Kalian bisa cek di sini ya. Ini ada bermacam-macam ya, ada bermacam-macam. Ini ada waran bank ya, bank barusan IPO kemarin ya, akhir Januari IPO ya. Masa berlakunya 5 tahun ya, cukup panjang ini bang, ya cukup panjang bang. Ya jadi kalau kalian besok mau beli waran ya, kalian harus pertimbangkan, kalian harus mengerti bahwa belilah waran di harga serendah mungkin. Ya, kalau misalnya perusahaannya masih bagus dan warannya berantakan ya, turun ke harga 10 atau sahamnya tidur misalnya ya. Contoh Dadawe. Kenapa saya beli Dadawe ya? Saya akan coba bukakan chartnya Dadawe ya. Dadawe ini seperti ini ya. Ini korban ya. Kalau teman-teman lihat kan ketika kejaman dari Dadawe seperti ini, bisa lihat ya. Ini saya coba gariskan di sini. Ya, ini ya di sini ya. Ini Dadawe Aspiw ini ya. Ini ternyata Aspiw ya. Aspiw itu turun ke harga 22. Ya. Sehari turun minus 86% ya. Ini yang bahaya ya. Yang bahaya. Yang bahaya seperti ini. Jadi belilah waran itu di harga serendah mungkin ya. Di harga serendah mungkin. Belilah waran di harga serendah mungkin. Supaya apa? Supaya teman-teman punya resiko yang sangat kecil ya. Saya akan coba pindah ke dada. Ya. Saya akan coba pindah ke dada. Nah, kenapa saya waktu itu memutuskan beli dada, waran dada ya, kalau buat teman-teman, karena apa? Karena waran dada ini ya, secara cat teman-teman lihat, hari pertama dia turun, ya langsung turun ke harga 9. Ini tanggal 18 Februari ya, langsung turun ke harga 9 ini. Ya, nih ya, langsung ke harga 9 di 3 hari perdagangan. Ini bandarnya dada itu memang agak brengsek menurut saya. Jadi karena langsung taking profit ya, langsung taking profit semuanya. Dan dia memang jualan ya karena yang dapat barang di IPO dapat cuan karena dari harga 1 seperti itu ya. Nah, dia langsung jualan di hari ketiga. Kenapa saya memutuskan masuk ke Dadawe? Karena Dadawe ini belum pernah naik yang pertama teman-teman. Ini yang mesti teman-teman ketahui ya, Dadawe belum pernah naik. Ya, Dadawe belum pernah naik. Nah, saya masuk Dadawe ini di bulan April ya, di bulan April ketika itu saya zoom ya. Ya, saya zoom. Saya beli di area sini. Ya, ketika ini ya. Ketika berada di sini ya. Ya, saya beli ketika berada di sini.
Nah, saya beli pertama di harga 9. Saya akan tunjukkan buat teman-teman ya. Saya belinya di harga 9 ya. Sebentar saya akan tunjukkan buat teman supaya teman-teman ngerti ya. Saya beneran beli dengan cara nyicil. Ya. Saya akan share screen. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya beli Dadawe pertama kali. Karena Dadawe ini belum pernah naik ya. Saya mencoba beli dan saya belinya waktu itu sesuai dengan dana yang saya siap untuk hilang. Karena apa nih, harganya 9. Harga terendahnya 1. Ya, 9 ke 1 jauh sekali. Karena itu saya cicil. Saya cuma masuk 3.500 lot. Ini dalam lembar ya. Jadi ini 3.500 lot, artinya cuma 3.150 ya. Saya masuk sekitar segitu ya. Oke. Lalu kita lihat chartnya Dadawe. Ya, kita lihat chart lagi. Ya, Dadawe ini dalam prosesnya sempat naik. Ya, sempat naik ke harga 13. Saya nggak jual waktu itu karena apa? Karena saya masih belum penuh muatan ya. Dan saya mengerti bahwa secara chartnya Dadawe ini jelek banget ya. Kita lihat induknya perbandingannya ya. Kita lihat induknya waktu pertama kali listing. Ya, kita lihat induknya pertama kali listing. Ya. Ini induknya pertama kali listing ya, turun kemudian dia naik dulu. Ya, dia April naik ya. Induknya naik tapi waranya tidak naik ya. Jadi dada induk naik ya. Waran tidak naik. Ini yang membuat saya tertarik sama dada waran. Karena belum naik ya, karena belum naik sedangkan induknya sudah naik. Induknya sudah di harga 300-an ya. Di harga 300-an. Seperti itu ya. Lalu dia turun lagi ya, turun. Saya cicil lagi. Saya tunjukin buat teman-teman ya. Saya cicil lagi. Saya nyicil lagi ketika itu ada di harga ini. Ya. Saya nyicil ya. Average saya turun ke 6 juta, turun ke 6,6 average saya ya. Sekarang saya punya sekitar 30.000 ya. Saya beli 30.000. Ya, saya beli 30.000 di harga 4 ya. Saya beli waktu itu di harga 4. Jadi saya dari 9 saya nggak apa-apain. Dia turun saya biarin aja karena memang secara chart ya, secara chart masih turun secara chart ya. Oke, jadi sebentar ya, sebentar. Ya, ini ya. Lalu dia kan turun di 6 ya. Saya average down lagi ya. Sekarang saya punya di 4,87. Ya, saya punya di 4,87. Ya. Saya average down di harga 3 ya, saya average down lagi. Saya sekarang punya 90.000 lot untuk Dadawe. Ya. Saya punya 90.000 lot. Ya. Dan kemudian pada akhirnya saya beli lagi ketika harganya 3. Waktu saya beli di harga 4 ini, saya beli di harga 4, ketika harganya di 3, saya beli lagi. Saya beli 40 jutaan. Ya, 40 jutaan sehingga saya punya 234.000 ya. 234.000. Saya akan coba ini ya. Sebentar saya tunjukkan buat teman-teman. Jadi saya punya barang banyak ya, punya barang banyak di
di dada waran. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa dalam perjalanan saya itu menghold dada waran ya, itu cukup lama. Itu hampir setahun, teman-teman. Teman-teman dari tadi banyak yang bilang sama saya apa ya, kenapa enggak Om Ben, kenapa tidak itu ya apa tidak ajak-ajak ya, seperti itu, tidak ajak-ajak. Kenapa saya nggak ajak-ajak? Karena yang mesti kalian ketahui adalah waran ini apa ya, cukup, saya nggak tahu bakal naik kapan ya. Saya hanya ngerti bahwa dada waran ini pasti akan naik karena dia belum pernah naik, tapi saya nggak ngerti naiknya kapan. Karena itu saya tidak ngajak-ngajak. Karena saya nggak ngerti naiknya kapan. Nanti saya ditanya sama teman-teman, Om Ben ini kok belum naik dada, gimana? Om Ben ini kok belum naik? Ya itu apa ya? Menurut saya tekanan ya, bakal tekanan buat saya seperti itu ya. Karena saya juga kalau ditanya kayak gitu saya akan jawab, saya nggak ngerti kapan naiknya. Ya, saya nggak ngerti kapan naiknya. Seperti itu. Ini saya share lagi ya. Ini waktu kemarin ya. Ini saya punya yang sudah itu ya. Saya punya di 3,72 ya. Saya punya 234.809 lot ya. Saya punya sebanyak itu ya. Saya punya 234.809 lot ya, di average 3,72. Artinya saya punya 87 juta ya. Saya waktu itu hold dan memang apa ya? Waktu harganya belum naik ya, ya sudah saya hold terus. Dan saya prinsipnya karena saya mengerti bagaimana saya akan bermain di waran ini ya. Ingat tadi teman-teman, psikologis itu yang penting. Kalian harus ngerti mindsetnya. Mindsetnya sudah benar dulu. Kalau dia dibanding ketiga saya bakal beli, dibanding kedua saya bakal beli lagi, ya. Dibanding ke satu saya bakal beli lagi. Saya sudah siap mengalokasikan sejumlah besar dana untuk hold sampai 2023, sampai dia naik ya. Saya lihat sekitar 2023 lah ya, karena expired sampai 2023. Saya bilang waktu itu saya sempat ajak beberapa teman, saya bilang saya bakal hold sampai 2023. Kalau kalian mau ikut silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Kalau enggak apa-apa. Itu yang apa ya? Itu yang saya lakukan. Dan terbukti memang dalam perjalanannya ya, waran dada ini cuma naik turun gitu teman-teman. Ya cuma naik turun aja, nggak jelas naiknya kapan. Ya sampai pada akhirnya hari ini dia terbang ya. Hari ini si waran ini terbang dan sempat nyentuh 41, tapi saya sempat screenshotnya hanya sampai di harga 40 ya. Ya, ini ya. Ini teman bisa lihat ya. Saya dengan modal 80 juta, floating profit saya tadi sampai 851 juta. 975% ya, seperti itu ya. Ini salah satu keunggulan waran adalah kenaikannya yang unlimited, seperti itu ya. Kenaikannya yang nggak terbatas. Tapi resikonya adalah penurunannya yang juga tajam sekali gitu loh teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah saya mau nahan sampai 2023? Tentu saja enggak. Ya. Karena apa? Karena saya sudah profit segini. Kalau buat teman-teman yang sudah cuan dada waran, silahkan mau taking profit silahkan. Tadi si Hendra juga taking profit ya. Juga taking profit Hendra. Seperti itu. Silakan kalau kalian mau taking profit silakan. Tidak apa ya, menurut saya nggak ada salahnya taking profit ya. Kalau sudah cuan dari dada waran ya sebanyak itu ya. Nggak ada salahnya kalian taking profit menurut saya. Karena apa? Karena sudah profit. Ya. Terserah kalian mau taking profit di harga berapa. Ini saya lihatkan ada seorang teman yang sudah taking profit. Ya. Saya share screen-nya ya, ini ya. Dia punya berapa? 28.888 ya. Ini dia beli di 4,75 dan dia sell di average 31,73. Artinya dia dapat 77 juta ya.
Hanya dengan bermodal berapa ini ya, kalian bisa jumlahkan sendiri 28.000 dikalikan 4 ya. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman mesti ngerti bahwa apa ya? Kalau sudah profit bagaimana taking profitnya ya terserah kalian, sesuai kerelaan kalian. Kalau saya ditanya saya mau jualan kapan ya suka-suka saya. Ya. Saya besok mau jualan atau saya mau hold sampai 2023 itu terserah saya. Karena saya harus paham resikonya. Kalau saya hold sampai 2023 ya bisa jadi nanti bakal naik ke 100 ya. Bisa jadi bakal turun ke 4 lagi. Nah, kalian siap nggak? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang sudah profit nih, sudah profit ya, yang beli di area bawah di bawah 5 yang sudah profit silahkan pertimbangkan kalian ya, jangan rakus ya. Saya cuma pesan jangan rakus seperti itu ya. Jadi bisa aja diguyur secara mendadak karena pola pergerakannya hari ini pun sangat liar ya. Hari ini sangat liar sekali ya. Hari ini sempat nyentuh 41 diguyur sampai 24 tadi dan naik ke 31 lagi ya. Jadi itu. Lalu yang perlu kalian mengerti adalah bahwa dada ini warannya ini mengikuti pergerakan dari induknya biasanya ya. Kita lihat kemarin saham-saham kecil pada terbang ya, ada Besim ya, Besim Waran terbang ya, terbang dari bawah sekali ya. Coba saya lihatin Besim Waran. Ya, Besim Waran ini terbang dari harga ini ya, pertama kali di sini ya, di harga 6. Ya, di harga 6, kemudian dia sempat naik ya, naik lagi, dia sideways lagi, kemudian dia terbang dari harga 50-an sampai harga 800 lebih ya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena induknya juga terbang ya. Kita lihat Besim juga tiba-tiba naik kenceng ya. Tiba-tiba dia arah ya, arah dari nggak liquid tiba-tiba menjadi liquid ya, ini ya. Tiba-tiba naik kencang, warannya lebih naik gila-gilaan lagi ya. Jadi kenaikan waran rata-rata dipengaruhi oleh induknya ya. Kalau dada waran itu naik biasanya dadanya juga terbang ya. Kita lihat dada bangun ya, dada terbang dari 50 ya. Dada dari harga 50 terbang ke sekarang 75 kalau nggak salah ya. Atau 72 ya. Ya ini kita lihat di harga 72 dia bangun ya, setelah tidur bangun, makanya warannya juga akan terbang. Jadi kenaikannya dipengaruhi oleh induknya juga ya, seperti itu. Kalau besok udah ada ARB, warannya bakal lebih hancur lagi menurut saya. Tapi yang mesti teman-teman ketahui adalah beberapa waran ini sekarang lagi trending ya. Kalau kemarin kita ngerti bahwa dalam seminggu ke belakang bank-bank kecil digoreng, sekarang yang digoreng adalah waran. Karena apa? Waran dada ini naik ya. Karena pertamanya dari Besim dulu ya. Besimnya sudah naik kencang dulu. Besimnya naik kencang. Seperti itu, Besimnya naik kencang, kemudian warannya ikut naik. Kemudian waran dada terbang dulu ya, terbang dulu sebelum induknya bangun ya, dada induknya bangun seperti itu ya. Jadi mesti teman-teman mengetahui kenapa saya nggak ajak karena tadi ya. Nah, lalu sekarang bagaimana? Apakah boleh kita masuk waran di harga sekarang? Pertanyaannya sekarang seperti itu ya, yang menanyakan. Nah, kembali kalian harus ngerti. Misalnya kita cek ya. Misalnya kita cek saham Kabak Waran ya. Induknya belum bangun nih. Induknya belum bangun ya. Kabak Waran itu seperti ini. Ya. Dia dari tidur panjang ya, sama seperti dada ya. Sama seperti dada, dia tidur di 3 dan 4 ya, 34, kemudian ikut-ikutan tren waran naik ya, tren waran digoreng ya, digoreng naik sampai hari ini ke 17 seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang menanyakan boleh nggak masuk waran sekarang, saya kembalikan kepada prinsipnya waran tadi. Untuk beli waran yang pertama harus pakai uang dingin, yang kedua harus cari harga serendah-rendahnya. Apakah ini sudah cukup rendah? Pertanyaan di situ kan. Boleh kalau kalian mau beli di harga 12. Tapi resikonya keberapa? Balik ke 3.
Siap nggak resikonya? Dari 12 balik ke 3. Ya. Dari 12 balik ke 3. Jadi yang mesti diingat teman-teman jangan apa ya? Kembali ya tadi soal psikologis. Jangan cuma orientasinya pada hasil, ya. Jangan cuma orientasinya lihat cuan saya, ya. Orientasinya jangan lihat ini teman-teman. Kalau orientasinya kalian lihat ini ya, cuan saya, wow ini Om Ben cuma dari 3 ke 40 seperti itu ya. Modal cuma 87 juta dapat 850 juta potensinya. Kalian akan kejebak. Kejebak dalam apa? Kalian akan beli waran, oh kalau masuknya 87 dapatnya 800 ya. Kalau saya masuk 100 juta dapatnya berapa? Dapat 1 M. Kalau saya masuknya 200 juta, saya dapat berapa? Saya dapat 2 M. Akhirnya apa yang terjadi adalah kalian mengabaikan yang namanya psikologis trading yang tadi prinsip-prinsip yang di awal saya jelaskan, ya. Dan pada akhirnya kalian kejebak. Kenapa kalian kejebak? Karena kalian nggak ngerti bahwa si kabak baran ini di harga 12 bisa turun ke harga 3. Kalau kalian masuk 200 juta di harga 12, dia turun ke harga 3, maka kalian akan mengalami kerugian lebih dari 120 juta. Ya, siap nggak seperti itu? Floating loss-nya 120 juta. Kalau sudah masuknya all in gimana? Sudah floating loss 120 juta, all in lagi. Artinya ketika dia turun ke 3, kalian nggak punya modal untuk average down. Akhirnya nyangkut di waran. Seberapa banyak orang-orang yang sangkut di waran ya? Kita lihat bahwa kabak waran ini cukup liar ya. Dia sempat naik ke harga 38. Dia sempat naik ke harga 38 ya. Bayangkan kalau kalian beli di harga 38 dan kemudian turun ke harga 4. Itu gimana? Siap nggak kalian teman-teman? Ya. Jadi kalau dia naik dari ini, kalian ke 38 kalian kejar ya, kemudian turun ke harga segini. Siap nggak? Sama aja dada sama juga. Dada waran sama, dia naik ke harga 40. Mungkin nggak dia turun ke harga 3? Mungkin dalam sehari. Sangat mungkin sekali seperti ini ya. Ini yang mau saya tunjukkan ke teman-teman. Ini resikonya teman-teman ya. Jadi resikonya seperti ini. Suara saya sudah jelas nggak ya? Kadang putus-putus ya. Nanti saya share aja rekamannya, semoga rekamannya nggak putus ya. Seperti itu ya. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Kalau kalian beli, tanya ke saya, Om Ben boleh masuk dada waran atau enggak? Atau masuk saham-saham lain seperti kabak waran atau enggak? Saya cuma mau bilang resikonya ada di area 2 atau 3. Bisa dibanding ke bawah lagi. Ya, ini resiko terburuknya ya. Mungkin nggak akan turun lagi, mungkin. Saya nggak ngerti karena saya bukan bandarnya. Tapi kemungkinan terburuknya dia kembali ke harga 3. Ya, jadi kalian harus pahami itu. Kalau kalian nanya ke saya balikin. Siap nggak? Ya, kalau udah ada waran sekarang 30, kalian beli tiba-tiba kalian tinggal kerja, nggak pasang stop loss atau diguyur, ya, atau nyangkut di atas, dia balik ke harga 3, kalian siap nggak? Sama ketika beli kabak waran dia 12 misalnya hari ini ya, kalian dibawa turun ke harga 3 siap nggak? Kalau saya kenapa tadi beli di harga 9? Karena saya siap average down sampai di harga 3. Ya. Jadi jangan berfokus atau berorientasi pada hasil ya teman-teman, sekali lagi ya. Jangan berfokus pada ini ya. Ya, ini ya, jangan fokus ke ini. Ini saya hanya mau tunjukkan kepada teman-teman bahwa potensi dari sebuah waran ya, tapi kenapa saya buat video ini supaya teman-teman bisa ngerti ya, bisa ngerti ini resikonya ya. Kalau saya mau ajak atau teman-teman misalnya mau masuk, resikonya adalah seperti itu ya. Kalau sudah balik ke dasar, umumnya waran bisa naik lagi nggak? Ya, ini pertanyaannya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan ditulis saja ya. Apakah kalau dia sudah balik ke dasar bisa naik lagi atau enggak? Tergantung. Ya, tergantung.
Tergantung apa? Ya, tergantung induknya juga. Induknya naik atau enggak, ya. Saya coba liatin ini saham Waran yang mau habis ya. Saham Pure ini mau habis ya badannya. Saham Pure ini mau habis. Saya coba lihatkan ini. Ya, 9 April habis ya tahun ini. Saham Pure 9 April habis ya. Hati-hati ya yang punya Pure. Saham ini tanggal 9 April habis ya. Kita lihat chartnya. Waran yang sudah naik bisa nggak turun lagi lalu bisa naik lagi nggak? Bisa ya. Kita lihat secara chart seperti ini. Lebih dipengaruhi oleh induknya ya. Tapi mesti ngerti ya. Kalau naiknya juga naiknya nggak akan naik gila-gilaan lagi ya. Ini sempat nyentuh berapa ini ya? Sempat nyentuh 800 ya badannya, kemudian sentuh 500 dan setelah itu dia hanya maksimal sentuh ini 140 dan sampai sekarang tidak pernah ini ya, tidak pernah lebih dari harga 50 ya untuk Waran Pure. Ya, jadi kalau kalian sangkut di harga 100 seperti itu ya. Ya hati-hati aja. Pertanyaannya seperti itu ya. Bisa naik lagi nggak? Bisa, tapi kenaikannya mungkin tidak sesignifikan yang pertama ya. Karena kepentingannya udah habis ketika harganya naik dan ingat Waran itu bisa dijual ya, bisa dijual. Artinya orang-orang yang punya Waran dari IPO dia berjualan ya, dia berjualan untuk mendapatkan profit ya. Yang beli siapa ya orang-orang yang nggak paham dengan konsep Waran seperti ini ya. Nggak paham dengan konsep Waran seperti ini. Hati-hati sekali ya, hati-hati sekali sangat volatil Waran ini ya. Seperti itu. Bagaimana cara nebus Waran? Hubungi sekuritas saja ya, hubungi sekuritas. Kalau diambil sampai habis harganya lebih murah dari induk, bagus ditahan nggak? Ya, kalian hitung aja. Misalnya ya, misal ya kita anggap aja ini Pure ya, Pure di harga 18, di harga 18 kita lihat harga induknya, ya, harga tebusnya ada di 306, 360, induknya sekarang berada di harga 161 ya, warannya di harga 18. Artinya kalau kalian nebus 360 tambah 18 ya. Berarti 378. Otomatis kalian auto loss Pure lebih dari 50% kalau nebus ke induk ya. Jadi pertanyaan seperti itu. Kalian harus ngerti apa ya? Bagaimana permainannya ya, permainannya. Kalau kalian mau nebus harus lihat worth it nggak? Kalau misalnya contoh ya, contoh aja, contoh misalnya harga Pure-nya itu sekarang 1000, warannya 18 dan kalian mau tebus silakan. Karena apa? Harga tebusnya 360. Kalian punya di harga 18. 360 tambah 18, kalian dapat 378. Artinya kalian cuan. Langsung auto cuan di Porto 200%-an karena induknya di harga 1000. Seperti itu ya. Lalu ada yang nanya tips mencari SP saham waran potensial. Bagaimana caranya? Saya tadi jelasin, cari waran yang baru pertama listing. Ya, cari warannya. Cari warannya yang baru pertama kali listing, saham-saham yang pertama listing, pantau dulu. Kalau warannya tidak pernah naik ya atau langsung dibanting ke bawah ya. Atau warannya berada di bawah dan induknya di atas ya, jauh di atas. Misalnya induknya konsisten di 500, warannya di harga 3. Kenapa nggak berani ambil resiko? Seperti itu pertanyaannya ya. Kembali ke faktor resiko. Kalau expired duitnya hangus, yang mau beli siapa? Nggak ada yang mau beli. Kalau hangus ya hangus, hilang. Di porto kalian akan hilang, ya akan jadi nol. Kalian nggak bisa jual, kalian nggak bisa perdagangan, kalian nggak bisa nebus. Ya, jadi hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Terus pertanyaannya seperti ini teman-teman. Harga eksekusi Pure kan tinggi ya 360. Berarti paling enggak kan induknya harus di atas 360 nih. Ya, di bulan April. Mau habis kan? Ada yang bilang beli aja warannya Pure, pasti nanti induknya diangkat.
nggak ada yang tahu ya. Bukan jaminan seperti itu. Cara bermainnya bukan seperti itu. Itu namanya berjudi ya teman-teman ya. Jadi pure mungkin nggak dibawa ke 360, mungkin aja ya dalam 1 bulan ini. Tapi mungkin nggak dalam 1 bulan ini nggak kemana-mana. Mungkin aja. Ya, mungkin aja turun ke harga 120. Kalau ini turun terus, badannya juga turun ya. Hati-hati ya. Jadi harga eksekusinya itu tidak mencerminkan kenyataannya ya. Itu hanya secara textbook wajarnya di harga seperti itu ya. Lalu ada yang nanya nih, minggu depan apa sih potensi nggak badan-badan ini atau perkiraan sampai kapan dia digoreng? Saya nggak ngerti sampai kapan, tapi menurut saya prinsipnya seperti ini, teman-teman. Kalau bandarnya sudah merasa retailnya masuk banyak ya, udah rame ya, barang sudah rame. Bank-bank kecil sudah rame. Ini warning karena apa? Bandarnya bisa saja jualan. Kalau bandarnya jualan yang terjadi adalah harganya hancur tentu saja ya, seperti itu ya. Jadi potensi atau enggak menurut saya masih ada potensi tapi resikonya membesar karena harganya lebih tinggi lagi ya. Seperti itu. Lalu apa ya? Ini ada yang nanya lagi. Om, ini tentang psikologis ya. Kalau misal cara menghadapi fear kalau IHSG lagi merah padahal ada kesempatan misal Antam. Om Ben pernah mention cil waktu ARB. Gimana cara menghadapi fear? Ya, ini balik ke psikologis ya, bukan soal barang tadi ya. Balik ke psikologis. Kalau teman-teman ya, sampai trading itu ada fear-nya, takut. Berarti yang pertama adalah kalian pasti pelornya yang masuk di situ gede sekali. Ya. Dan yang kedua, biasanya udah masuk gede harganya di atas. Dan setelah itu sudah harga di atas, kalian all in. Ya. 100% dari porsi atau bahkan ada yang 100% dari modal. Ya. Kalau kalian punya fear, pasti ada 3 hal ini. Dan yang keempat, yang terakhir, kalian nggak punya trading plan-nya. Pasti kalian takut dong. Karena apa? Misalnya contoh Antam ya. Coba saya carikan chart Antam. Sebentar, sepertinya koneksi internetnya down lagi ya. Jadi kan harus ngerti dulu. Ini sudah. Tes, jelas ya? Jelas ya? Oke. Saya lanjutin. Ini Antam ya. Antam kalau misalnya masuknya di atas nih, di atas. Padahal kalian ngerti ya. Kalian ngerti Antam ini punya yang namanya titik penting di 2.500 ya, karena karena ini terlihat seperti double top ya. Di sini ada neckline-nya ya di 2.500-an. Kalau dia sampai jebol ke bawah ya, sampai jebol ke bawah berarti bahaya. Nah, masalahnya banyak yang beli yang kejebak di Antam waktu dia masuk ke listnya MSCI ya. MSCI kemarin tanggal 26 banyak yang berpikir oh asingnya akum nih, asingnya akum. Asingnya beli terus di Antam. Pertanyaannya kalian nggak ngerti asingnya itu beli berapa porsi. Pada akhirnya kan kejebak beli di sini. Karena overpaid, oh asing beli nih, asing beli, gue beli dong. Padahal asingnya nggak ngerti itu asing beneran atau lokal yang nyamar jadi asing ya, yang bikin sekuritas asing. Pada akhirnya harga nikelnya hancur dan dia turun ke bawah sini, kalian nyangkut di atas. Ya, kenapa saya bilang waktu itu ke teman-teman kalau mau masuk Antam, masuk cicil saat ARB 10% porsi. Karena menurut saya Antam tidak akan turun 10 kali ARB langsung. Ya, Antam beda dengan saham seperti KF ya yang digoreng ya, yang digoreng parah. Antam nggak seperti itu. Ada kan satu titik kalau Antam akan mantul. Itu cara bodoh ya teman-teman ya. Cara bodoh saya ngajarin teman-teman waktu itu Antam atau Tins kalau mau masuk ya belum punya barang beli aja waktu ARB beli 10% ya 10% ARB lagi nggak apa-apa beli lagi 10% ya. Soal ketika akan cuan. Nah, Antam ini dalam posisi seperti ini kita lihat dia membentuk seperti double top ya, double top besar ya ini ya.
dengan neckline di area sini lagi ya. Ini neckline barunya ya di area 2070. Artinya area pelemahan dari si Antam ini di sini, teman-teman. Ya, targetnya di sini, target pelemahannya ya. Dia bisa aja mantul, tapi menurut saya ketika tekanan dari nikelnya gede ya, bisa sampai turun sampai ke sini. Ini resiko terberatnya ya. Ya, di sini ada Fibonacci 2370, dia mantul tepat di Fibonacci ya, dia sempat naik tapi nggak kuat karena ada neckline ya di 2520 nggak kuat. Ya, ini bahaya. Antam akan bahaya kalau dia jebol dari 2350 harga low-nya tadi. Ya. Ya, jadi cara mengatasi psikologis yang fear bagaimana ya kalian harus ngerti trading plan-nya. Ya, kalau nyangkut di atas kalian asal-asalan ya bahaya. Ya, sesimpel itu aja. Terus waran itu ada musiman ya Om. Bukan cuma waran ya, tapi menurut saya pola bandar berubah lagi. Pola bandarnya berubah lagi ya. Sekarang mulai dari bank kecil yang digoreng ya. Lalu tiba-tiba saham-saham 50 bangun ya, saham yang kita mainkan kayu, kapas, cak itu tiba-tiba bangun ya dari 60 terbang ke 70-an ya, seperti itu. Kayu dari 60 terbang ke 93 seperti itu ya. Jadi menurut saya apa ya? Musiman karena bandarnya sekarang seperti itu. Kita harus pintar-pintar memainkan. Makanya kalau kalian lihat di PPC kenapa rekomnya banyak saham-saham yang aneh-aneh, ya memang yang lagi digoreng itu. Terakhir di SFI ya, kita masuk di harga 78, 77, 79, dia terbang ke 100 lebih ya. Kita dapat profit dari situ. Cara cari profit ya bagaimana kita menyesuaikan market ya, seperti itu ya. Lalu ya, baran ada musimnya ya, ada musimannya. Jadi pengalaman Om mau tanya, menurut pengalaman Om nih di Waran, maksudnya pertanyaan gimana nih? Om mau tanya menurut pengalaman Om nih main di Waran. Lalu pertanyaannya yang mana ini? Eksekutif exit price itu adalah harga tebusnya ya, harga tebusnya. Apakah menjelang expired Waran induknya bakal dikerek naik biar pada nebus? Belum tentu ya, kembali lagi belum tentu. Kita lihat di pure ya, di pure ya, di pure kita lihat apakah akan dikerek atau enggak ya. Kita lihat, belum tentu ya. Enggak mesti ya menurut saya ya. Kemudian kecenderungan harga waran sama dengan expired bagaimana, apa naik atau dibanding ke satu. Kecenderungannya adalah dia dibanding ke satu. Ya, kecenderungannya dibanding ke satu. Hati-hati sekali ya. Menjelang expired kecenderungannya akan dibanding ke satu. Ya. Jadi kecenderungannya turun ke satu ya, bukan dinaikkan karena bandar sudah berjualan biasanya. Ini ada yang nanya cara screening saya yang tiba-tiba naik secara volume bagaimana ya, lihat aja. Kalau mau gampang ya lihat pakai trading view seperti itu ya, lihat pakai chart. Ini bawah ini volumenya ya. Biasanya saham-saham yang volumenya lagi naik apa? Oke, maaf, internet tadi sempat putus ya. Udah nyambung lagi teman-teman ya. Sudah nyambungkah teman-teman? Udah ya. Saya lanjutin tadi sampai mana? Kalau mau lihat itu ya, mau lihat volume gampang, lihat volume yang bawah ini ya. Ini indikator volume di sini kalian bisa taruh aja volume, masukin indikator ya. Di sini cari ya volume seperti itu ya. Kalian bisa lihat saham yang volumenya naik kencang seperti ini biasanya masih ada gorengan ya seperti itu ya. Tapi berhati-hati belajar pakai TA juga ya. Seperti itu saran dari saya. Saham-saham yang tiba-tiba naik bagaimana cara screeningnya? Menurut saya itu kalian, saya tidak pernah apa ya, kalau mau screening saya pakai ini, pakai volume, biasanya saya pakai volume, kemudian saya cari supportnya di mana ya. Ketika dia volumenya udah mulai naik dan dia di harga support ya, lagi dikumpulin seperti itu ya, silakan entry ya karena resikonya rendah. Kembali lagi
di dalam trading yang kita utamakan adalah resikonya ya. Resikonya seperti itu. Oke, ada lagi yang menanya soal waran nggak ya? Jadi waran ini memang menarik sekali, sangat menarik sekali ya. Teman-teman kalau ngerti, dulu saya pernah juga ya dapat cuan gede dari ini dari saham Posa ya. Ya. Ini di screen ya. Saya masuk 3.000 lot di harga 21, saya bisa jual 346 ya. Saya modal 6.300.000 sudah dapat 97 juta. Ya, seperti itu. Ya. Waran ini menarik tapi kembali lagi resikonya diperhatikan ya. Jangan lihat orang lagi pamer waran nih sekarang nih, lagi ngetren waran, kalian beli waran semua. Nanti kalau warannya dikembalikan ke harga asal, ke harga 3, harga 5, nangis kalian kalau kalian nggak paham soal konsep waran ini ya. Jadi menurut saya hati-hati ya soal konsep waran ini. Ada view nggak terkait pembagian dividen di awal April ya? Rata-rata kalau kalian mau cari harga saham yang ada dividennya, contoh PTBA. Ya, PTBA ini mau dividen kan? Ya, PTBA tuh mau dividen. Nah, kalau mau lihat dividennya ya mau ambil dividennya ya mulai cicil aja. Cicil bertahap ya. Kita lihat ini dia selama ini dia tertahan di area MA-nya ya. Ini MA21, ini MA10 ya, dua garis ini ya, yang biru MA21. Ya, dia masih ketahan di sini ya. Kalau mau nyicil silakan nyicil. Tapi siap-siap kalau harga dibawa turun ke berapa? Sampai ke 2.500-an ini ya. Siap-siap dibawa turun ke sini. Ya. Dividen PTBA cukup besar, dengar-dengar, tapi hati-hati ya, cara belinya jangan all in di atas nanti nyangkut. Seperti itu ya. Cara belinya bagaimana? Ketika dibanting baru beli. Ya. Itu yang paling gampang menurut saya. Nah, itu kan ada yang nanya lagi, langsung aja barang yang menarik buat minggu depan apa? Menurut saya nggak ada, karena udah naik semua ya. Om Ben, kenapa Waran cuma perusahaan yang kecil-kecil yang bikin? Nah, kenapa perusahaan kecil-kecil yang bikin? Karena fungsi Waran pertama adalah pemanis dari sebuah saham IPO. Itu fungsinya. Supaya tujuannya apa? Orang tertarik beli saham IPO. Ya, di IPO kan di listing, misalnya ada saham IPO, dia kasih Waran. Tujuannya supaya orang mau beli. Kalau perusahaan udah terkenal, seperti misalnya seperti Unicharm ya, perusahaan Unicharm yang UCIT produk sahamnya, nggak perlu pakai waran. Karena apa? Karena sudah pasti dia laku, karena perusahaannya jelas ya. Kenapa perusahaan kecil-kecil yang bikin waran? Ya intinya di situ, karena memang waran ini fungsinya sebagai pemanis ya, seperti itu. Apakah semua saham ada warannya? Nggak ada ya, nggak ada. Kalian harus cek lagi di sini ya, kalian cek di sini ya. Ya, kalian cek ini. Cek di web ini ya. Di KSCI ini, kalian bisa catat ini ya. Saya masukkan ke sini saja. Saya masukkan ke chatting ya. Kenapa satu saham sampai ada waran 3 dan waran 4? Ini pertanyaan bagus. Karena waran itu selain diberikan saat IPO, dia diberikan saat right issue. Ya, ada right issue, beberapa right issue sampai jadi kayak saham BABP dia punya waran 3, waran 4. Waran 2-nya sudah expired sepertinya ya. Jadi karena dia sering right issue ya, supaya dia laku right issue-nya dia kasih waran. Makanya ada waran 3, waran 4 ya, seperti itu. Oke, saya punya BBSSW di harga 8, masih potensi atau enggak? Kita lihat BBSS-nya. BBSS-nya sekarang sideways ya. Sekarang sideways, lalu kita lihat warannya, bagaimana pergerakan warannya. Nah, ini juga menarik teman-teman. Ini menarik ini. Kalau dia turun ke harga suatu saat ya, dia belum naik nih, baru naik segini, dia turun ke harga sini. Turun ke harga bawah.
Boleh deh sepertinya. Ya. Jadi BBSS ini cukup menarik kalau dia turun lagi ya, tapi dengan catatan sebentar kita lihat dulu expirednya kapan. BBSS expirednya, oh sudah mau expired. Hati-hati ya, hati-hati ya, sudah mau expired ya. Buat BBSS sudah mau expired, kalau naik kalian sudah profit, better taking profit aja ya. Karena menurut saya cukup berisiko ya, cukup berisiko seperti itu ya. Jadi waran kenapa ada 3 ada 4 ya berarti perusahaan itu rate issue sampai 4 kali. Kalau ada waran 4 ya rate issue-nya 4 kali biasanya seperti itu. Yang baru mau IPO kan dengar-dengar banyak apa aja yang bagus ditanam. IPO rata-rata ya susah dianalisa ya kalau kalian mau ikut IPO seperti saham Unik ya, UNIK ya. Saham Unik ini besok Senin mau ada listing ya. Saya beli apa? Saya coba beli di web EIPO-nya ya. Saya masukin 500 juta, 472 juta, saya cuma dapat 1,4 juta. Ya, cuma dapat 1%-an kira-kira ya. Cuma dapat 1,4 juta. Berarti berapa persen tuh? Saya nggak ngerti. Ya, dari beli 472 juta, saya cuma dikasih harga dikasih barang 1,4 juta. Nominalnya segitu aja. Jadi menurut saya ya itu untuk senang-senang aja ya. Om, apakah Om nggak gatal atau fear kalau Dadawe dibanting sehingga Om jual hari ini? Kembali lagi, kenapa saya belum berjualan juga? Saya masih lihat induknya masih ditahan ya. Tadi ada guyuran dari MG tapi masih kuat ya, masih ditahan. Menurut saya seperti itu ya. Red issue itu apa? Red issue itu, wah ini jelasin lagi. Nanti teman-teman googling aja ya, red issue apa? Karena saya mau jelasin barang dulu hari ini ya. Oh mau nanya, saya punya saham udah lama banget disimpan, tiba-tiba muncul saham R. Apa itulah? Itu red issue ya. Karena kalian nyimpen saham sampai di harga itu ya. Nyimpen saham di harga sampai exit ya, exit red issue-nya ya. Kalian bisa lihat di RTI juga soal red issue itu ya. Jadi keluar saham-saham R. Kalau kalian nggak nebus red issue-nya ya, saham-saham R ini bisa dijual ya, atau bisa ditebus. Kalau kalian nggak nebus red issue-nya, maka saham kalian akan terdilusi atau berkurang ya. Makanya tiba-tiba saham dari harga 400 turun ke harga 308 ya, tiba-tiba waktu tanggal 3 kalau nggak salah ya. Apakah semua saham ini akan dikasih waran? Belum tentu ya. Seperti itu. Apakah waran tidak bisa lebih dari saham harga induknya? Tidak bisa. Waran tidak boleh di harga induknya, di atas harga induknya. Dulu boleh ya. Dulu boleh, tapi sekarang nggak boleh di harga induknya, di atas harga induknya. Ya. Kayak ESIP ini silahkan kalian apa ya? Lihat resikonya aja teman-teman menurut saya ya. Jadi menurut saya perhatikan resikonya ya. Ini sepertinya error yang ESIP ini. Besim W3 ya. Besim W3 apakah potensi naik? Hati-hati, besimnya sudah ARB ya. Besimnya sudah mulai ARB, maka warannya otomatis akan terkoreksi ya. Menurut saya saran yang terbaik adalah cut loss ya daripada kalian kena sangkut banyak ya. Apakah semua saham yang baru IPO bisa dibeli kalau kita nggak masuk seperti underwriter-nya? Bisa di website EIPO ya. Di website ini. Websitenya ini EIPO ya. Kalian bisa buka di sini ya. eipo.co.id ya, seperti ini ya. Silakan kalau mau beli di situ. Berarti mau nanya Om, kalau beli waran itu sistematiknya persis sama beli saham ya? Ya, persis ya, sama dengan saham waran. Berarti kayak Om Ben itu cuma 800 juta, cairnya bukan 800 juta ya Om, tapi dipotong harga tebus. Enggak dong, karena kan saya nggak nebus. Ya, waran ini bisa diperdagangkan. Kalau ada yang mau beli 800 juta saya silahkan ya. Buat teman-teman ada yang mau beli silahkan ya. Besok bilang sama saya mau beli di berapa, saya guyur ya. Ya, silakan yang mau beli barang saya punya 234.000 lot ya. Silakan kalau mau beli bilang saya ya. Nanti saya akan dengan senang hati akan menjual ke Anda ya.
saham saya, waran saya ya, seperti itu. Jadi saya jual beli ya seperti biasa aja, nah, gitu loh. Waran cuma ada di Bursa Indonesia ya, Om Ben. Setahu saya. Om Ben boleh tanya, Om Ben sekarang masih ada pegang waran apa saja dan berapa harga perolehannya. Saya cuma pegang dada waran aja ya, karena saya fokus ke satu waran dan tapi lumayan gede nominalnya. Oke, ini ada yang nanya lagi, Om Ben hari ini saham dada induk kan arah, apakah memang saham ini ada potensi naik atau sentimen yang kuat untuk naik atau hanya digoreng? Ya, menurut saya dada digoreng ya hari ini ya, dada digoreng. Atau nggak tahu juga, mungkin memang waktunya bangun ya. Tapi menurut saya kembali lagi kalau kalian mau trading ya, perhatikan resikonya dulu ya, perhatikan resikonya. Dada sudah model seperti ini. Kalau memang mau beli ya, menurut saya hati-hati aja. Ya, seperti itu ya. Ingat ada resist MA 200 di 80 ya. Dan tadi juga ada yang berjualan. Tadi ternyata FZ ya, maaf bukan MG yang berjualan. Om Senin kalau gambling unik boleh nggak kecil aja? Saya rasa nggak akan dikasih ya. Saya rasa nggak akan dikasih, dia langsung open arah. Nggak akan dikasih jual ya. IPO ada minimal pembelian atau enggak? Saya kurang mengerti, tapi mungkin 500.000 pun bisa seperti saya ya. Oke ya, seperti itu. Oke ya. Jadi ini soal waran ya. Saya rasa mungkin sampai di sini aja penjelasan soal waran. Untuk IHSG dan kawan-kawan saya akan buat YouTube lagi besok ya. Seperti itu. Om Ben cek kepastian dapat lot unik di mana? Punya saya di PL Sekuritas sudah masuk ya. Seperti itu ya. Kalau belum masuk biasanya nanti sekuritasnya mungkin bisa minggu malam ya, minggu malam atau Senin pagi baru masuk ya. Seperti itu kalau kalian dapat ya. Oke, saya rasa hari ini itu aja penjelasannya ya. Nanti buat teman-teman kembali lagi jangan pernah mengingat apa ya? Mengingat waran ini dari cuannya aja ya, dari cuan yang saya pamerkan aja, tapi saya mau tunjukkan ke teman-teman sisi bagaimana cara saya belinya, sisi bagaimana saya mengumpulkannya dengan sabar ya, seperti itu ya. Oke, semoga bisa membantu teman-teman. Nanti kalau masih ada yang belum jelas silahkan tanya aja di dalam grup ya, di dalam grup PPC ya, di diskusi kita ya. Oke, itu aja malam hari ini saya rasa. Terima kasih untuk perhatiannya dan atensinya ya. Kita jumpa lagi di acara-acara Zoom mendatang ya. Bye-bye.